Tahun baru identik tentunya dengan resolusi ataupun permintaan maupun tuntutan. Hal ini dinilai lumrah agar berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Namun terkadang resolusi yang sudah dibuat gitu ya, tidak selalu terwujud atau kerap meleset. Berapa persen kira-kira yang Berapa meleset? persen? Nggak tahu tuh tiap orang karena beda-beda Gi ya. Lantas apa yang sebaiknya dilakukan jika resolusi tahun baru belum tercapai dan bagaimana pula merancang resolusi di tahun selanjutnya agar bisa terwujud sesuai rencana? Berikut liputannya dalam segmen Laporan Khas Redaksi Pagi. Memulai tahun baru 2025 dengan membuat resolusi tahun baru merupakan kebiasaan yang sering dilakukan orang-orang di awal tahun. Salah satunya yang dilakukan Muhammad Zahran. Anak pertama dari dua bersaudara ini selalu membuat resolusi. Tidak hanya satu, tetapi banyak. Salah satunya adalah keinginan dirinya untuk bisa keliling dunia. Namun resolusi tersebut sudah beberapa tahun terakhir masih belum terwujud. Selain memang membutuhkan bekal, juga waktu yang mendukung. Kendati keinginan untuk berkeliling dunia belum terkabul, laki-laki 24 tahun ini mengaku bersyukur karena resolusi lainnya ada yang terwujud, yakni bisa menyelesaikan kuliah. Untuk tahun lalu itu resolusinya pertama aku ingin menjadi panwaslu di luar negeri dan alhamdulillah itu tercapai di awal tahun terutama di pemilihan presiden. Ada beberapa yang memang tidak tercapai, salah satunya sidang di awal tahun karena waktu itu memang judul sidangnya belum ketemu gitu dan ya yang tercapai pula pun sidang di akhir tahun pada akhirnya gitu. Studi, karir, lifestyle, spiritual hingga kesehatan kerap dijadikan resolusi di awal tahun baru. Tahun baru memang sering dijadikan sebagai momen untuk lebih baik dari tahun sebelumnya. Tetapi terkadang tidak semua bisa diwujudkan sekaligus. Tak heran banyak orang yang kembali memasukkan impian dan keinginan yang belum terwujud itu di awal tahun baru. Kalau tahun lalu resolusinya berhasil diet, udah berhasil juga. Puji Tuhan sama dapat kerjaan. Oh lulus sih, pertama lulus dulu. Kebetulan udah ada 2 atau 3 tahun resolusi yang dicatat tiap tahun gitu, tapi tetap aku masukin lagi di resolusi tahun depan ini. Kalau untuk di 2024, sudah ada yang tercapai dari pekerjaan yang settle, cukup. Kita review lagi sih sebelumnya yang kayak kita belum lakuin apa, udah baik atau belum, kalau misal belum ya kita ulang lagi, siapa tahu itu berhasilnya di 2025. Iya gitu aja. Saya biasa setiap tahun saya akan tulis apa saja harapan saya tahun depan. Kemudian nanti mau doa akhir tahun saya akan seluruh keluarga apa saja yang kok tidak tercapai. Jadi kita centang-centang mana yang tidak tercapai. Kita evaluasi kenapa kamu bisa tidak tercapai. Jadi kita ulangi, kita tulis kembali untuk tahun yang kedepannya kita doakan bersama-sama. Seperti itu biasanya itu sudah adat kebiasaan seluruh satu keluarga kami. Menurut psikolog Pamela Anggia Dewi, menyusun resolusi di awal tahun sah-sah saja dilakukan. Sebab setiap orang memiliki impian dan harapan. Namun Pamela mengungkapkan penting untuk membuat resolusi yang realistis dan tidak ngoyo. Tujuannya adalah agar tidak menimbulkan stres dan kekecewaan akibat target yang sudah dipasang. Karena itu, menurutnya penting untuk mengukur target secara relevan. Jadi, ketika kita membuat resolusi tentunya kita perlu juga siap dengan semua hal di depan yang mungkin kita nggak bisa kontrol. Karena sekali lagi diri kita ini kan bukan cuma kita aja gitu ya yang bukan kita aja yang melakukan sesuatu atau bukan kita aja yang mempengaruhi apapun yang ada di sekitar kita, tetapi lingkungan itu kan sesuatu yang juga bisa jadi berdampak atas resolusi yang tadi kita harapkan gitu kan. Itu yang juga perlu kita siapkan bahwa oke, saya punya resolusi tetapi ada hal-hal di depan yang mungkin saya nggak bisa kontrol. Ada uncertainty things yang saya nggak bisa kontrol. Maka yang perlu disiapkan adalah kita perlu juga untuk membuka hati kita menjadi fleksibel dengan apapun yang nanti kita hadapi dalam setiap langkah kita.
Pamela menambahkan ada sejumlah tips yang bisa dilakukan agar resolusi dapat tercapai. Pertama adalah buat resolusi dengan tenang tanpa dibarengi emosi. Kemudian menentukan rentang waktu dan disertai upaya untuk mewujudkannya. Berikutnya, kenali kemampuan dan kualitas diri. Dan terakhir, buatlah dengan lebih konkret termasuk tantangan yang akan dihadapi. Dengan begitu, meski belum terwujud di tahun ini, setidaknya tidak terlalu kecewa dengan resolusi yang telah dibuat. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Seorang petugas parkir